Halo, selamat malam para ibu, para ayah di rumah. Berjumpa lagi dalam Talk with the Expert dari IG anakkusehat.id. Pada minggu hari ini, tema kami adalah mengenai ISK pada anak dan juga kesehatan ginjal pada anak secara keseluruhan ya. Dan untuk narasumber yang akan kami undang pada malam hari ini adalah beliau yang memang pakarnya di bidang kesehatan ginjal anak. Beliau adalah Dr. Gusti Ayu Putu Nilawati, spesialis anak konsultan yang merupakan konsultan di bidang kesehatan ginjal anak. Pada saatnya nanti pukul 7 tepat, saya akan mengundang beliau sehingga para moms dan para orang tua yang di rumah yang memiliki keluhan tentang anaknya, baik itu mengenai keluhan kencing ataupun adanya penyakit ginjal pada anak, silahkan join ya, karena kami mengundang pakar yang memang di bidangnya. Baik, saat ini sudah ada beberapa yang join, kami tunggu sebentar lagi. Setelah itu saya akan mengundang narasumber kami. Silahkan moms, bagi yang memiliki pertanyaan atau memiliki anak yang mengalami gangguan pada bidang kesehatan ginjal dan juga perkemihan atau perkencingan, silahkan join karena pada minggu ini topik kami adalah mengenai infeksi saluran kemih pada anak dan juga kesehatan ginjal secara keseluruhan. Baik, saat ini saya akan mengundang narasumber kami ya. Sebentar lagi kami akan mengundang narasumber kami, Dr. Nilawati, spesialis anak konsultan. Iya, selamat malam dokter. Selamat malam Satya. Mohon maaf, selamat malam dok. Iya, jadi para moms di rumah saat ini sudah hadir bersama saya, yaitu Dr. Gusti Ayu Putu Nilawati, spesialis anak konsultan. Baik, kalau tidak kenal maka tak sayang ya dok, jadi saya akan membacakan sedikit mengenai kurikulum vitae beliau. Beliau merupakan spesialis anak konsultan di bidang kesehatan ginjal anak, saat ini di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, AFK Unut Sanglah ya. Kemudian beliau menyelesaikan spesialis anak di bidang spesialis anaknya di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan juga saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan juga berpraktek di Apotik Kimia Farma, Jalan Tukat Pakerisan nomor 116 Banjar Denpasar. Baik dokter, pada malam ini untuk tema saat ini adalah mengenai infeksi saluran kemih ya dokter ya. Mungkin dokter bisa bercerita sedikit dokter, apa sih infeksi saluran kemih itu sehingga para orang tua, para ibu, para ayah yang di rumah menyadari apakah anaknya mengalami gangguan pada perkemihan atau tidak. Karena banyak sekali para orang tua yang masih bingung karena anaknya sering dikatakan anyang-anyangan tapi tidak dilakukan suatu intervensi. Baik dokter, silahkan dokter. Ya, selamat malam semuanya ya. Ini lagi gerimis di luar ini. Baik. Iya. Pertama-tama terima kasih Dokter Satya ya atas penjelasannya tadi sedikit tentang kurikulum vitae saya ya. Jadi saya jelaskan sedikit tentang infeksi saluran kencing ya. Jadi saluran kencing itu jadi terdiri dari mulai dari ginjal. Ginjal itu ada dua ya, kiri kanan. Kemudian ada salurannya, ureter. Kemudian kandung kencing atau vesika urinaria bahasa kedokterannya. Kemudian ureter ya. Nah, kalau di dalam saluran tersebut ya dari atas ke bawah ditemukannya ada bakteri ya. Jadi istilah kedokteran bakteri uria. Jadi ada bakteri di dalam urin secara bermakna itu disebut dengan infeksi saluran
kencing ya. Jadi prinsipnya mengenai saluran kencing, ditemukannya ada bakteri, jumlahnya harus bermakna ya. Nah, nanti mungkin kita bahas nih ya, apanya yang harus dicek nih supaya tahu. Ya, silahkan nanti Ya. itu ya. Baik dokter, berarti sedikit ya dok ya, kalau infeksi saluran kencing itu artinya ada suatu infeksi atau bakteri yang dalam jumlah bermakna. Baik dok, itu pembukaannya. Sekarang coba kita lanjutkan, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang DM memang ke akun anakkusehat.id mengenai infeksi saluran kencing, karena pada 1 minggu terakhir memang di media kami secara intens memberikan informasi mengenai infeksi saluran kencing. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang secara direct ke kami. Mungkin nanti mohon kesediaan dokter untuk menjawab pertanyaan para orang tua di rumah ya dokter ya. Baik, untuk yang pertama dokter. Di sini ada Ibu Lesti. Di sini pertanyaannya, dok, kenapa kencing anak saya pagi ini kok ada bercak merahnya ya? Ibu ini mengatakan dia aktif sih dan tidak ada keluhan. Nah, seperti itu aja dok. Jadi kencing anaknya merah pada pagi hari ini, tapi anaknya aktif dan tidak ada mengeluh apapun. Apakah itu termasuk ISK ya dokter? Silahkan dokter. Ya, kita harus tahu jelas dulu ini bayi atau anak di atas tahun atau berapa ya? Nggak tahu ya. Nah, di sini tidak disebutkan dok. Oke, jadi ketika ada kencing merah ya, nah, kencing kemerahan itu belum tentu ada darah di dalam kencingnya ya. Kalau ada darah di dalam kencingnya, salah satu kita curigai adalah infeksi saluran kencing. Nah, kita bicara tentang kencing merah dulu nih. Kalau kencing merah, itu bisa penyebabnya adalah dari makanan, dari obat-obatan, ya. Kemudian bisa juga karena adanya darah. Kemudian ada istilah kedokterannya kita ada hemoglobin di dalam kencingnya, ya. Itu bisa. Jadi kita harus singkirkan dulu. Ini bukan dari makanan, bukan dari obat-obatan, ya. Tidak ada penyakit-penyakit yang menyebabkan hemoglobin keluar dari darahnya, ya. Jadi kalau ternyata kita buktikan ada darah di dalam kencingnya, bagaimana membuktikan? Diperiksa dengan pemeriksaan kencing, ya. Yang kita periksa di laboratorium itu dengan urin lengkap, ya. Kalau di dalam urinnya itu ternyata ada, oh ini bukan makanan, bukan dari obat-obatan ya. Jadi kemungkinan ini memang istilah kedokterannya hematuria. Nah, kalau ada darah di dalam kencing, apakah itu infeksi? Karena bisa jadi saringan ginjal atau di luar itu ya tadi seperti saya sebutkan dari uretra, dari vesika urinaria kandung kencingnya atau dari ureternya. Bagaimana membedakan? Nah, dokter biasanya tahu nih. Jadi harus di laboratoriumnya ditemukan. Jadi sel darah merahnya itu bentuknya berbeda ya. Jadi dia dismorfik, kemudian gepeng. Nah, itu mungkin dokter yang tahu. Nah, kalau ternyata infeksi saluran kencing itu harus diikuti. Jadi ada darah yang bukan tadi bukan bentuknya gepeng, curiga ada infeksi saluran kencing. Kita harus mencari tahu nih, tanya sama ibunya apa ada gejala-gejala ya, tidak bisa hanya dari pemeriksaan penunjang saja. Gejalanya anaknya ada panas tidak ya, kalau ada infeksi itu reaksi antigen antibodi pasti ada panas ya. Kemudian yang kedua, kalau anaknya lebih besar, apakah ada nyeri kencing, ya kan? Apakah sering, kalau orang Bali bilang itu anyang-anyangan, jadi kencingnya tidak puas sedikit-sedikit, tapi kencing, ya. Apakah ngompol sering, tapi anak yang tidak pernah ngompol, tiba-tiba kok sering ngompol, ya. Atau anak yang lebih besar, nyeri pinggang, itu bisa, ya. Jadi itu beberapa gejala yang harus kita gali dari anak tersebut. Nah, kemudian diikuti, diperiksa nih harus anaknya ya. Dibawa ke dokter, diperiksa. Nanti diperiksa alat kelaminnya, apakah ada kemerahan, apakah ada nyeri pinggang, apakah ada nyeri tekan di atas
suprasimfisis namanya istilah kedokterannya ya. Jadi kalau ada nyeri tekan di sana, kemudian ada nyeri ketok, jadi di pinggangnya kanan kiri kita cek, ya kemungkinan kecurigaan kita semakin besar. Jadi harus diikuti pemeriksaan laboratorium. Nah, begitu mungkin ya. Mm-mm. Baik, terima kasih dokter. Berarti untuk Ibu Lesti ya Ibu, jadi pertama memang harus ditanyakan dulu ya kepada anaknya, apakah selain kencingnya ada warna merah, apakah ada keluhan begitu ya dokter ya, apakah ada keluhan yang menyertai. Kemudian kalau memang ada keluhan, dilakukan pemeriksaan ke dokter ya Bu, sehingga nanti akan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan memang jika diperlukan akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Semoga membantu ya Ibu Lesti. Baik, terima Ibu kasih Lesti, dokter. istrinya Nah, Ricky Bilar ya? Kayaknya belum punya anak kan? mungkin masih dalam kandungan dokter, masih dalam kandungan. Mungkin sebentar lagi akan lahir calon anaknya Lesti Bilar dok. Baik dokter, kita lanjutkan ya dok. Berarti di sini ada pertanyaan kedua dok. Ini sudah ada gejala. Jadi dokter, akhir-akhir ini anak saya anyang-anyangan. Dan kebetulan dia BAB-nya keras juga dan juga jarang BAB. Apakah ini ada hubungannya ya dokter? Ya begitu dokter, silahkan dok. Mungkin dokter bisa memberikan Oke. jawabannya. Ya. Jadi anyang-anyangan itu salah satu gejala daripada kecurigaan kita ke infeksi saluran kencing selain dari gejala yang lainnya. Ya, jadi kemungkinannya akan semakin besar kalau kita temukan gejala-gejala yang lainnya. Nah, anggaplah kita curiga ini ada infeksi saluran kencing. Kalau dia ada konstipasi ya, konstipasi kesulitan, BAB-nya keras, kemudian itu berlangsung lama, itu ada hubungannya ya dengan infeksi saluran kencing. Jadi karena di kolon itu kan berarti kotorannya lama di sana, sehingga bisa terjadi pertumbuhan bakteri. Kemudian bakterinya itu akan bisa menjalar keluar. Bakteri yang paling sering itu adalah namanya E. coli ya. Itu sering menyebabkan juga infeksi saluran kencing. Ini terutama pada anak-anak cewek ya. Karena apa namanya uretranya kan pendek ya. Kalau cowok itu dilindungi panjang. Kemudian dilindungi ada apa namanya prepusiumnya ya. Oleh karena itu cebok yang benar. Nah, kalau yang begini dan terbukti ada infeksi saluran kencing, kemudian harus dicari faktor risikonya. Ya, salah satu faktor Hmm. risikonya konstipasi ini. Jadi harus ditangani dulu konstipasinya. Konstipasinya dicari dulu penyebabnya, apakah dia organik atau tidak ya. Jadi misalnya dari dietnya, yaitu mungkin harus ditangani dulu ya, minum yang banyak, harus dicari tahu juga penyebabnya apa. Jadi harus dievakuasi. Jadi jangan sampai konstipasi ini terjadi sebagai nanti kalau dia sudah ISK memperberat atau dia memang belum jadi faktor risiko ya. Jadi seperti itu. Oke. Iya, baik. Terima kasih dokter. Jadi untuk mama, para mams yang bertanya mengenai ini tidak ada disebutkan nama ya dokter. Jadi kalau memang kebetulan anaknya juga ada keluhan anyang-anyangan dan juga BAB-nya agak keras atau konstipasi, mungkin diperiksakan dulu ya mams ke dokter supaya mendapatkan penjelasan. Memang kemungkinan penyebab dari anyang-anyangan adalah konstipasi. Baik dokter, terima kasih. Kemudian di sini ada juga pertanyaan dari ibu yang sedang menyusui ini ternyata dok. Jadi dokter, bayi saya sehabis direct breastfeeding bahasanya, jadi menyusui langsung. Jadi bayinya langsung kencing dok. Dan jadi kencingnya sering sekali. Apakah itu normal ya dokter? Nah begitu pertanyaan dari ibu baru mungkin ini dokter ya. Jadi anaknya, bayinya sehabis menyusui langsung kencing. Jadi kencingnya sering dikatakan dok. Apakah itu normal ya dok? Silahkan dokter. Ya, terima kasih ya. Jadi pada bayi di bawah 1 bulan ya, kemudian atau di bawah 1 tahun ya, itu habis minum ya, eh, kalau dia langsung kencing bagaimana ya? Nah ini kemungkinan kan neonatus ya, jadi bayinya Iya, usianya di bawah 1 bulan ya. Nah, iya kalau habis kemungkinan. minum, bayi itu memang dia kencing, tapi tidak setiap minum. Kan misalnya minum 1 jam, kencing, minum 1 jam. Nah, itu karena kapasitas
kapasitas kandung kencing bayi itu masih kecil ya. Kalau dia kencingnya itu berkisar antara 2 sampai 3 jam ya, itu masih normal ya. Dilihat juga jumlahnya. Nah, ketika dia kencing itu dilihat apakah anaknya ada keluhan tidak, misalnya menangis, menjerit ya. Apalagi kalau anak cowok nih. Nah, saya sering dapat pasien nih, Hmm. "Dok, kalau setiap kencing kok anak saya sering menangis ya, menjerit-jerit, kemudian apa namanya bergerak-gerak, itu kenapa?" Anak cowok. Nah, akhirnya kita periksa Hmm. nih, lihat. Nah, ternyata itu ada prepusiumnya, namanya kulitnya itu ya, kulit di alat kelaminnya itu menutupi ya. Sehingga Hmm. dia, kalau istilah kedokterannya itu ada phimosis. Nah, itu tidak diturunkan kulitnya itu, sehingga dia akan menjerit, menangis saat kencing. Nah, kalau sekarang dihitung frekuensinya, kalau dia pakai diapers kan sulit ya. Ini harusnya Ya. kalau mau menghitung dibuka diapersnya, dilihat ya. Kalau dia misalnya anggaplah 2-3 jam sekali itu masih normal ya. Lihat volumenya juga. Nah, saya sering sampaikan kalau bisa misalnya ditampung, dia pakai diapers ya, pakai diapers itu kan kita timbang biasanya. Kalau di rumah sakit ditimbang, Ya. di rumah juga bisa, tapi tanpa feses ya. Itu 1 gramnya sama dengan 1 cc lah, dianggap gitu, walaupun kurang lebihnya ada sedikit. Nah, itu nanti dihitung. Kalau dia misalnya kencingnya melebihi dari 1 cc per kilo per jam, itu masih normal ya, dan neonatus ya. Hmm. Kalau pada anak besar di atas 0,5 cc per kilo ya, dalam apa namanya per jam ya. Nah, itu harus dihitung. Nanti caranya menghitung ya boleh ditanya ya. Dokter Satya juga nanti bisa menyampaikan cara menghitung Iya, kencing. cara Ya, menghitung kencing ya. Cara menghitung kencing kita jumlah. jadi nanti jumlah kencingnya ya, Mams. Jadi kalau umpamanya seperti yang disampaikan oleh Dokter Nila tadi, jadi kita harus tahu dulu berapa jumlah kencing si bayi ya, Mams. Jadi hitung seperti Dokter Nila, kita bisa melakukan penghitungan berat Pampers, beratnya diapers, kemudian bagi dengan berat badan anak, kemudian kita bagi dengan berapa jam kita menampung diapers itu. Jika 6 jam, kita bagi 6 jam, maka itulah jumlah produksi kencing anak per kilo per jamnya ya. Jadi seperti dikatakan oleh Dokter Nila, jika untuk neonatus yang normal adalah di atas 1 cc per kilo per jam, kemudian untuk anak masih di atas 0,5 cc per kilo per jam. Baik, demikian ya dokter ya. Semoga saya tidak salah ya dok. Ya, ya. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Kemudian di sini dok, ada juga ini. Ada yang bertanya dok, dokter anak saya 2 tahun sering kencing, sehari bisa sampai 10 kali, minumnya juga banyak, anaknya aktif. Apakah itu termasuk ISK ya dokter? Ya, demikian dari pertanyaan mamsnya ya dokter. Jadi 2 tahun sehari bisa sampai 10 kali dengan jumlah minum yang juga banyak, anaknya aktif tapi tidak ada gejala. Apakah itu termasuk ISK dokter? Silakan dokter. Ya, kalau dia kencingnya 10 kali karena anaknya banyak minum ya, 10 kali itu berarti berapa ya? Kali 24 setiap setiap berapa ya? 2 jam ya? 2 jam. Setiap dua puluh hampir empat 2 sampai 3 jam sekali dok. Iya. Ya, 2-3 jam sekali. Itu karena minumnya banyak ya bisa. Karena begini, proses kencing itu kan terjadi kalau kandung kemihnya penuh, maka akan terjadi rangsangan pada otot ya untuk mengeluarkan kencing itu. Jadi kalau dia minumnya banyak, saya tidak tahu minumnya banyak ini seberapa. Jadi kalau minumnya banyak, kita anggap jumlah minumnya itu pada saat tertentu memenuhi kandung kemihnya, maka anak itu akan menjadi kencing ya. Jadi tidak masalah. Kalau ISK itu prinsipnya harus ada gejalanya dulu, kemudian di pemeriksaan fisiknya dijumpai kecurigaan, kemudian ditambahkan adanya pemeriksaan penunjang, urinalisis, jadi pemeriksaan kencingnya mengarah ke ISK. Baru yang terakhir, diagnosis pastinya itu adalah dengan pemeriksaan kultur untuk melihat kumannya apa bertumbuh atau tidak. Jadi jelas ini harus dicari tahu. Kalau dia minum banyak ya kemungkinan tidak, apalagi anaknya aktif berkeringat ya tidak masalah Hmm. ya.
Malah kita tidak boleh suruh nahan Oke. kencing anaknya nanti itu ya. Mm-mm. Iya, terima kasih dokter. Semoga jelas ya, Mams di rumah. Jadi penjelasan dari beliau. Baik, di sini ada chat masuk di live ya dokter dari Mams Ulantari 21. Pertanyaan dari Mams adalah, apakah kencing terus bisa dipengaruhi oleh psikologisnya? Karena anak saya pipis-pipis terus, sudah cek urin tidak ada masalah. Diagnosa kemungkinan ke psikologisnya. Demikian pertanyaannya ya dokter. Ini chat langsung Oh di iya, IG live-nya. iya. Terima kasih. Ini dari siapa nih? Ulan Tari 21. Ulantari, Ya, iya, ya. iya, Oke. Ya, kalau seperti yang saya sebutkan tadi ya, tidak ada panas atau gejala-gejala lain ya yang mengarah ke ISK, tapi anaknya kencing-kencing terus, itu harus dicari penyebabnya. Nah, kalau ini kan sudah diarahkan ke arah psikologis bisa jadi. Ya, saya punya satu pasien udah ketakutan, ternyata infeksi saluran kencing, dicek kencingnya tidak apa-apa, kulturnya juga negatif ya. Lalu kita adakan pendekatan, bagaimana anak ini di rumah, apakah dia ada ketakutan, sering dimarah, sering berkelahi sama kakak, adiknya, ada masalah psikis, misalnya berkelahi gadget, nanti adiknya yang dibela atau siapa. Nah, kemudian dia mencari perhatian, ya, caranya mencari perhatian, hmm, misalnya begitu dia sering kencing, lalu orang tua akan, gimana nak, kamu cari perhatian, apa, akan mencari perhatian dia ya, gimana nak, ayo yuk coba gini. Jadi dia selalu ditanyakan. Nah, akhirnya dia tahu, oh kalau saya kencing, terus saya diperhatikan, hmm, maka dia lakukan. Ya, nah ini pendekatannya memang betul ya, dicari apa sih penyebabnya? Apakah anak itu punya trauma, ya kan? Orang ini aja, kita aja kalau mau pidato, ya kan? Dokter Satya kalau mau ujian dulu kan takut. sering kencing-kencing juga. Apalagi anak Iya, iya kecil dok. ya. Iya, kalau anak kecil juga stres ya. Apa tuh namanya, orang mau manggung kok kencing-kencing terus. Nah, itu masalah psikologisnya karena kencing itu kan dipengaruhi oleh otot, oleh saraf juga ya. Nah, kemungkinan kalau pertanyaannya apakah ini bisa masalah psikologisnya? Iya bisa. Asal tadi itu ya diagnosis ISK-nya sudah tersingkirkan dari pemeriksaan laboratoriumnya ya. Oke, begitu Iya. dulu Ibu. Ibu apa siapa ini? Mams Ulantari, dokter. Mams dari Mams Oke. Ulantari karena anaknya. Iya, terima kasih dokter. Jadi memang benar sekali ya dok, kalau psikologis itu juga sangat mempengaruhi untuk masalah perkemihan ya. Apalagi kalau Iya, kita sedang betul. mau ujian atau stres ya. Baik, begitu Hmm. pula bisa pada anak sih dokter ya, tidak terbatas pada usia dewasa, orang tua maupun anak-anak pun juga bisa seperti itu karena dia ingin mencari perhatian. Baik, terima kasih dokter. Penjelasannya sangat menarik ya dok. Ya, Jadi orang tua, para moms, pada para orang tua ayah dan bunda di rumah, jadi tidak perlu tidak takut, jangan takut dulu, coba diperiksakan. Kalau memang tidak ada apa-apa di hasil urinnya, dari pemeriksaan fisiknya juga tidak ditemukan gejala, mungkin saja mengarah ke psikologis. Baik dokter, saya akan melanjutkan ya dok. Di sini sudah ada pertanyaan juga yang direct. Di sini menanyakan, apakah tidak ada vaksin ya dokter untuk ISK? Pertanyaannya vaksin ya dok, karena sekarang ini jadi lebih banyak info mengenai vaksin COVID. Sekarang ditanyakan apakah ada vaksin ISK ya dok? Bagaimana ya dokter? Terima kasih dok. ya, terima kasih ya. Sampai saat ini tidak ada vaksin ISK ya. Jadi saya sedikit cerita dulu, vaksin itu biasanya dibuat untuk penyakit-penyakit yang misalnya menimbulkan efek yang berat ya, atau menimbulkan efek secara menyeluruh seperti COVID nih ya kan. Dari ringan berat tapi menyeluruh berat ya, atau penyakit yang ketika dia dulu nih, zaman dulu kalau orang terkena polio kelumpuhan dia, atau sekarang tuh ada infeksi HIV ya kan, hemophilus Iya, influenza B ya kan. Jadi itu untuk apa? Oh, ada kalau ada infeksi otak dia bisa CP ya. Kemudian banyak ya vaksin yang lain ya, TBC ya kan bisa berat. Nah, ISK itu karena ISK itu kan
penyebabnya bakteri. Bakterinya itu bisa berbeda-beda, ya, bisa berbeda-beda. Lalu nanti kalau ISK nanti vaksinnya vaksin apa yang kita buat karena dia tergantung kepada hasil kulturnya, Yes. ya. Jadi Hmm. hasil kulturnya apa dan sudah jelas ada pengobatannya. Jadi pengobatannya adalah dengan pemberian antibiotika nih kalau bakteri. Kemudian dicek kulturnya, sensitivitas antibiotikanya dicek. Jadi kalau misalnya kumannya Escherichia coli, kemudian dia sensitif terhadap misalnya amoxicillin atau ampicillin atau gentamicin dan lain sebagainya, yang sensitif itu diberikan pada kuman itu. Berarti sensitif dia artinya bisa membunuh kuman tersebut begitu. Jadi dia kalau ditangani dengan dosis yang benar, lama pengobatannya juga sesuai, dia biasanya akan tuntas ya tanpa adanya infeksi sekunder. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih dokter. Jadi penjelasannya sudah sangat lengkap ya, Mams. Jadi untuk ISK itu sangat tergantung terapinya adalah dari jenis kumannya. Baik dokter, di sini ada pertanyaan lagi masuk dari Mams Nana Risana. Pertanyaannya, anak saya didiagnosa nefritis HSP, cek kencing tiap 6 bulan. Habis kena COVID 3 bulan yang lalu, dari UL-nya terdapat eritrosit positif 2. Apakah masih terkontrol dokter ya? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih ya. Nefritis HSP, HSP itu Henox Schönlein purpura ya. Purpura. Jadi gejalanya itu biasanya triasnya itu kan ada kemerahan, dulu mungkin pernah ya, kemerahan pada kulitnya yang kita sebut dengan purpura, kemudian nyeri sendi, kemudian nyeri perut, ya ada trias itu biasanya kita curigai HSP. Nah, selain itu, karena ada prosesnya adalah ada vaskulitis ya, istilah kedokterannya vaskulitis, jadi mengenai pembuluh darahnya, ya, pembuluh darah yang kecil, itu juga bisa mengenai di ginjalnya, sehingga disebut dengan nefritis. Jadi nefritis itu adalah adanya inflamasi, peradangan pada ginjalnya, pada basal membran glomerulusnya, jadi pada yang menyaring darah pada ginjalnya sehingga menjadi urin di sana. Nah, normalnya darah, protein itu tidak bisa lewat di sana. Tapi pada kondisi tertentu karena proses inflamasi ya, jadi HSP ini suatu proses autoimun ya, HSP Henox Schönlein purpura menyebabkan kerusakan juga pada basal membran glomerulusnya ini. Sehingga ketika terjadi kerusakan itu darahnya bisa lewat. Seberapa besar kerusakannya kita tidak tahu. Bagaimana kita tahu? Itu memang pemeriksaannya dengan biopsi. Cuman tidak rutin kita lakukan biopsi ginjal pada nefritis HSP karena biasanya sangat ringan, kecuali dia gejalanya berat. Ada proteinuri, kemudian komplemennya juga menurun, ada penurunan fungsi ginjal. Nah, kalau cuma ada darah dari evaluasi, proteinnya tidak ada, ya, dan darahnya itu bersifat mikroskopis. Jadi mikroskopis itu hanya diperiksa di dalam pemeriksaan kencingnya aja ada darah, ya. Kalau dia makroskopis kita bisa lihat nih dengan mata dengan kacamata atau mata telanjang ya, jadi itu merah kelihatan. Nah, itu makroskopis. Kalau mikroskopis itu kencingnya kuning ya, tapi begitu dicek di bawah di laboratorium kok ada eritrosit ya. Jadi eritrosit kalau dia tidak terlalu bermakna ya, di atas 2 gitu, kalau misalnya di bawah itu enggak masalah dia ya. Ini positif 2 apa 2 ya tadi ini cross Positif jumlahnya 2. 2. Oh ya, kalau positif 2 Positif itu 2. harus dilihat sedimennya. Ya, sedimen urinnya jumlahnya berapa. Jadi sedimennya itu setelah diproses di sentrifuge dilihat lagi ya, itu yang lebih bermakna. Jangan khawatir kalau dia artinya tidak ada gejala-gejala yang akut, harus positif 2 ya memang harus dicek. Biasanya itu agak lama dia menghilangnya, bisa sampai 2 tahun ya. Tapi harus dilihat jangan sampai ada proteinuri dan syaratnya harus ada hanya mikros saja. Jadi eritrositnya hanya mikros saja, tidak makroskopi. Kalau dia makros sudah ya itu harus dibawa ke dokter dicek lagi fungsi ginjal. Nanti fungsi ginjalnya harus dicek setahun sekali
Ya, selain kencingnya ini dicek setahun sekali, dicek juga orang normal pun sebaiknya dicek juga fungsi ginjalnya, ya, laju filtrasi glomerulusnya. Dan sampai nanti kita cek rutin, ternyata tiba-tiba kok laju filtrasi glomerulusnya di bawah 60 gitu ya. Jadi ini yang kita Hmm. takutkan, jangan sampai datang dengan CKD ya, gagal ginjal. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih ya Mas, mungkin sudah dijawab dikupas tuntas oleh Dokter Nila ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Mams mengenai anaknya. Jadi tetap dilakukan kontrol mungkin ya Dokter ya, walaupun dengan positif 2, tetap rutin Ya, kontrol sehingga nanti pada saat kontrol berikutnya diulang dievaluasi kembali. Jika memang tidak ada perburukan kondisi maka tetap dilakukan rutin. Baik Dok, di sini juga ada pertanyaan yang masuk kembali. Banyak pertanyaan dok, mungkin ini sangat menarik materi ISK mungkin ya bagi baik. para ibu di rumah. Baik, dari Mama Riana Merta. Selamat malam dok, cara mencegah ISK pada bayi bagaimana nih dok, terutama pada bayi yang menggunakan popok. Berapa jam sekali idealnya diganti popoknya dokter? Terima kasih dokter. Ya, mencegah secara umum ya, mencegah infeksi saluran kencing ya. Jadi kalau pada bayi yang masih memakai popok itu dilihat dulu popoknya ini popok kain atau popok yang sekali pakai diapers ya. Nah, tapi sekarang mungkin lebih banyak pakai diapers ya, jarang yang sekarang pakai popok kain ya. Popok Nah, kalau kain. popok kain itu perhatikan apakah anak itu ada alergi atau tidak dan kemudian popoknya itu sudah bersih atau tidak ya. Jadi kadang-kadang ada alergi sehingga muncul kemerahan, dia juga itu merupakan faktor risiko. Kemudian ini sudah dibersihkan atau tidak. Jadi jangan sampai nanti sudah apa dicuci lupa disetrika ya. Jadi dengan disetrika kan biasanya kuman-kuman akan mati ya. Nah, kalau dengan popok kain kan setiap dia kencing ya pasti akan diganti ya. Nah, kalau pakai diapers ini sering kali nih maaf saja nih sekarang dari yang ekonomi lemah sampai ini kan pakai diapers ya itu ada pasien saya bukan berarti ini ya eh, apa namanya dia pakai diapers ya dari segi kemampuan mungkin dia pakai diapers tapi dari pagi sampai sore dipakai berapa kali ganti bu 2 kali untuk ngirit toh Oh, sekali habis itu dibuang karena pakai ngirit nah jangan seperti itu ya jadi kalau diapersnya sudah penuh ya walaupun misalnya dia dalam 2-3 jam sudah penuh itu diganti saja ya memang uh, kalau gitu banyak sekali menghabiskan ini ya tapi kalau di dalam 2-3 jam ternyata oh masih kering ya kan bisa mungkin 4 jam ya itu diganti nah kalau ada fesesnya itu ya harus segera diganti kan biasa bayi itu misalnya dia 1 jam atau dia pas main cret atau dia belum puas ya ini kadang-kadang ditanya puas diemin dulu nanti cret lagi udah dicebokin lagi ntar keluar lagi ya jadi diamkan dulu biasanya tahu tuh kalau jadi ibu-ibu tahu nih kapan anak itu akan berhenti jadi sebaiknya itu popok yang sekali pakai itu juga harus sering diganti ya 4 jam itu maksimal itu harus sudah diganti ya walaupun hmm. maaf ini ikan misalnya ini oh ini kering bisa ini baru dipegang itu kering boleh nggak dipakai lama. Nah, begitu. Jadi itu harus apa namanya rajin juga diganti, ya. Apalagi anaknya berkeringat, ya. Jadi walaupun tidak ada kencingnya, dia berkeringat, apa namanya jadi lembab. Tapi saya tidak tahu ya benar enggak itu. Oh ini kering, tidak ada kelembabannya. Ya mungkin perlu dicek, ya. Nah, itu Ya karena mungkin itu. salah satu ini predisposisi apa faktor risiko infeksi saluran kencing adalah diapers ya. Selain itu cara ceboknya juga yang benar. Kalau bayi yaitu dibersihkan dengan kapas ya dibawa ke belakang, dibuka kalau cewek dibuka vulvanya dibersihkan sekali ya. Jadi sekali apa namanya seret buang, jangan gosok-gosok. Nah, tuh. Kalau cowok tarik prepusiumnya, bersihkan gland penisnya ya itu kemudian dengan kapas air hangat ya kalau anak lebih besar dicebok dia caranya itu dari belakang ya jadi dari depan dibawa ke belakang jadi itu yang diajarkan ya itu mungkin dokter Satya.
Iya, terima kasih dokter. Informasinya sangat banyak ya. Jadi moms untuk mencegah terjadinya ISK mungkin kalau bagi yang mempergunakan diapers harus dilihat berapa kali mengganti diapersnya. Jadi kalau memang sudah terlihat penuh harus diganti. Kemudian cara membersihkan alat kelamin juga diperhatikan ya. Apalagi jika terdapat feses di antara diapers, di antara kencingnya juga harus segera diganti karena akan memicu terjadinya infeksi. Kemudian ini menyambung tentang diapers dan juga popok kain, dok. Seringkali kita mendapat pertanyaan, mana sih dok yang bagusan, apakah diapers atau popok kain? Nah, sering seperti itu dok. Bagaimana kalau dari sisi nefrologi mungkin dok? Terima kasih dok. Oke, terima kasih ya. Saya tidak bisa mengatakan apa baiknya ya, belum ada penelitian ya untuk baiknya dari segi apa ya. Jadi seperti tadi saya katakan, kalau dia memperlakukannya dengan benar, ini untuk resiko infeksi saluran kencingnya itu mungkin sama ya. Belum ada penelitian, kan perlu dilakukan ini baik dari segi apa? Kita bicara tentang resiko infeksi saluran kencing lah ya. Kalau dari resiko infeksi saluran kencing itu memang belum ada yang membandingkan ya. Saya belum pernah baca. Nanti mungkin saya cari itu jurnalnya. Yang ada itu adalah apakah diapers itu mempunyai risiko ketika dia diganti lebih lama, itu mempunyai risiko terhadap infeksi saluran kencing. Itu ada. Jadi penelitiannya ya. Jadi dengan membiarkan dia lebih lama pada kan jadi dia kontak yang sudah ada urinnya itu mempunyai faktor risiko terhadap infeksi saluran kencing. Nah, ini di luar kita penelitian tentang jurnal yang mana baiknya. Jadi kalau untuk anak sendiri ya itu kan kalau popok kain dia jadi lebih cepat diganti basah. Nah, cuman kalau dia malam ibunya ngantuk, habis nonton Korea, yang ngantuk pas anaknya kencing, jadi lupa akhirnya basah ya. Terus kalau pakai diapers nih kalau bener nih, udah lama soalnya anak saya kan udah besar-besar ya. Udah besar-besar dok ya. Nggak pernah punya pengalaman lagi pakai diapers. Sekarang itu kan banyak kering, diapersnya macam-macam ya. Jadi kalau seperti yang tadi saya terangkan, kalau dia benar memperlakukan, jadi tidak terlalu lama, kemudian kelembaban anaknya juga tetap dijaga, ya. Jadi mungkin jadi risiko untuk infeksi saluran kencingnya juga tidak terlalu tinggi, ya. Jadi mungkin keamanannya pas tidur malam ya berbagilah sama bapaknya. Jadi dilihat gitu atau diganti ya. Jangan tidur dari jam berapa? 8 jam kan tidur seret 8 jam. Nggak diganti itu. Ya, kelamaan. Apalagi kalau bayi itu kencing malamnya kan masih lebih sering. Kalau anak-anak mungkin sudah tidak karena dia sudah berubah ininya pola. Tapi seringkali anak-anak itu kalau sering dikasih minum malam dia akan menjadi sering kencing juga ya. Oleh karena itu ya mungkin ini sedikit, dok ini anak saya kok nggak kencing malam sekarang gimana? Dulu dia sering kencing malam loh. Ini kan sudah mulai agak besar sekarang, udah 1,5 tahun, sudah 2 tahun. Saya bilang lebih baik diatur, jangan sampai terus masih begadang malam. Kalau dia tidak minta minum malam, nggak usah. Kalau bayi, kenapa dia harus tiap 2 jam? Dan malam juga dikasih minum? Karena dia lambungnya masih kecil. Ya, jadi lambungnya kecil, jadi harus diberikan tiap saat. Nah, kalau dia sudah agak besar kan lambungnya sudah bisa menampung lebih banyak, sudah mulai terlatih, dia malam itu dia ketika dia tidak diberikan susu tidak masalah dia. Jadi kan kalorinya bisa didapatkan dari yang lainnya, susu atau minum yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih dokter. Sungguh sudah cukup jelas mungkin ya. Nanti dilihat faktor dari segi bayinya sendiri mungkin, dari segi orang tua, juga untuk memperhatikan kelembaban dari si bayinya. Kemudian ini dokter, mungkin ini dari pertanyaannya agak sedikit unik ya dok.
Eh, Dokter, kami sekeluarga mengkonsumsi air minum dari air hujan. Apakah bisa menyebabkan ISK dan merusak ginjal ya, Dok? Mungkin ini pertanyaannya karena kami juga ada yang dari Papua, Dok. Mungkin dari daerah sana ya, Dok, karena masih menampung air dengan air hujan. Apakah ini bisa menyebabkan ISK dan merusak ginjal? Pertanyaan demikian, Dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih ya. Yang pertama, kalau minum air hujan itu kan tidak kita tidak harus minum air steril ya, tapi harus air yang bersih. Kemudian paling tidak kumannya juga minimal. Saya tidak mengatakan kita harus minum air steril, tidak. Tapi kumannya minimal. Dengan cara apa? Kalau air mentah, air sumur, air pam, atau air hujan, air tampung, itu satu syaratnya dia harus jernih dari segi kejernihan ya. Kalau sudah jernih, dia harus dimasak, dididihkan. Ya, dididihkan sampai 3 menit itu kan. Kalau tidak salah ya, saya lupa itu berapa menit ya. Sampai kuman-kuman itu memang mati ya. Nah, setelah itu baru itu bisa dikonsumsi. Nah, apakah itu bisa menyebabkan ISK? Ya kalau dia sudah memenuhi syarat, ya jarang. Air yang kita konsumsi itu tidak langsung masuk ke saluran kemih. Air yang kita konsumsi itu masuknya ke saluran pencernaan, masuknya ke lambung, masuk ke usus. Setelah itu diserap oleh usus, masuk ke dalam pembuluh darah, ya. Di dalam pembuluh darah dia beredar ke seluruh tubuh sampailah dia di ginjal lalu disaring. Zat-zat yang tidak berguna itu dibuang lewat air kencing. Jadi darah itu disaring, jadi lewat air kencing. Jadi secara langsung itu tidak mungkin. Tapi yang bisa menyebabkan kalau air hujan, jadi kalau tidak diproses seperti yang saya katakan tadi, yang terjadi bukan ISK, yang terjadi adalah sakit perut, mencret jadinya, ya. Jadi karena dia kan lewat saluran pencernaannya. Ya, ada kuman di sana, jadi dia menginfeksi saluran pencernaannya. Kalau infeksi saluran kencing, itu biasanya kumannya dari mana? Ada dari 2, dari pembuluh darahnya. Jadi secara hematogen dia dari ginjal, misalnya dia infeksi berat, sepsis, ya namanya sepsis itu. Jadi infeksi berat akhirnya mengalir ke ginjalnya juga kena. Atau dia dari luarnya dari mana? Ya dari saluran kencingnya, dari uretranya kan itu yang saluran terluarnya. Itu dari mana? Dari perineum namanya. Itu ada batas antara kalau wanita antara vaginanya, kemudian ada anusnya itu kan ada sedikit. Nah di sana tuh kuman-kuman banyak ya. Kalau cowok ya sama juga di situ. Nah itu kalau dia masuk ke uretra ya, masuk ke sana, kemudian ada faktor yang mendukung. Jadi tidak semerta-merta juga kalau ada kuman masuk ke sana infeksi, enggak. Jadi kalau ada kuman masuk ke sana, sebenarnya tubuh kita melindungi di sana ya. Ada pH-nya, ada cairan, makanya ada berlendir di sana. Ya, itu cairan itu juga melindungi. Karena ada pH-nya, keasamannya dia disesuaikan. Mati itu kumannya. Nah, kalau keasamannya ini berbeda ya, pH-nya itu kumannya bisa masuk dia. Nah, ketika masuk di sana dilindungi juga ya, di dalam urinnya itu tidak semerta-merta. Kalau misalnya dia akhirnya suka menahan kencing, pH-nya berubah ya, maka kuman itu bisa bertumbuh lah dia. Jadi ada faktor yang membuat dia bisa tumbuh. Nah, kalau dia sudah bisa tumbuh, maka inilah yang kita sebut dengan infeksi saluran kencing, karena dia bisa menginfeksi dengan gejala yang tadi sudah kita sebutkan. Kalau ada satu kuman saja gimana, Dok? Kalau satu kuman itu kalau dengan cara fungsi ya, pemeriksaan kencing itu kan ada beberapa ya. Diambil bahannya dengan pancar tengah. Ini mungkin sekalian saya di sini, mungkin anak besar pancar tengah. Oh, kencing yang pertama dibuang ya, sebelumnya dibersihin dulu nih alat kelaminnya, kemudian baru ditampung, itu pancar tengah. Ada juga kalau dirawat di rumah sakit,
itu pakai kateter, dipasangin selang, dimasukkan, jadi lewat kateternya. Atau pada bayi-bayi yang sulit dengan kateter itu dilakukan fungsi suprapubik, itu di rumah sakit dilakukan oleh dokter ya. Jadi diambil langsung ke kandung kemihnya. Jadi itu beberapa cara ya. Jadi jangan khawatir infeksi saluran kencing ini kalau tidak ada faktor predisposisinya atau faktor resikonya, dia tidak mudah akan menjadi penyakit ya. Baik, terima kasih dokter. Jadi demikian ya. Jadi walaupun dengan air hujan, jika diolah dengan benar, itu kemungkinan tidak akan menginfeksi. Kalaupun terjadi infeksi, kemungkinan yang pertama yang diserang adalah infeksi saluran pencernaan. Demikian ya dokter. Ya. Baik dok, di sini masih ada pertanyaan mengenai ISK. Dokter, anak saya berat badannya susah naik. Kata dokter spesialis anaknya, salah satu penyebabnya adalah ISK. Apakah itu benar ya dok? Dan apa saja kemungkinan gejala lain selain tidak naiknya berat badan? Terima kasih dok. Silakan Ya, dokter. baik. Terima kasih. Jadi ISK itu memang salah satu faktor risiko juga terjadi kesulitan naiknya berat badan. Nah, cuman ISK-nya itu biasanya ISK yang berulang ya, atau ISK-nya ISK kompleks ya. Jadi ISK kompleks itu biasanya adalah infeksi saluran kencing yang disertai adanya kelainan anatomi ya, kelainan anatomi. Jadi kalau kita periksa melalui USG atau CT scan, itu ternyata ada kelainan pada saluran kemihnya, mulai dari ginjal, ureter, kandung kemihnya, uretra, jadi ada kelainan. Mulai ya beberapa istilah, apakah dia ada pembengkakan pada ginjalnya, hidronefrosis, kemudian ada penyempitan pada ureternya, kemudian ada istilahnya ini double call system, jadi ginjalnya itu harusnya 2, ternyata ada 4, salurannya harusnya ada 2, ternyata ada 3 atau ada 4, atau ternyata ginjalnya mengecil, yaitu ada macam-macam kerusakan anatominya. Nah, disertai dengan ada infeksi saluran kencing, ini kita sebut ISK kompleks. Nah, pada pasien seperti ini, itu berisiko terjadinya berat badan yang tidak bertambah. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Kalau dia sudah jelas ada ISK, ditangani dulu nih ISK-nya sampai tuntas. Ya, nanti dokter akan mencari tahu nih penyebabnya apa. Kalau dia ISK kompleks, harus dicari tahu. Kalau ada kelainan anatomi, perlu operasi, ya harus kita konsulkan ke bagian dokter urologinya, akan dilakukan operasi. Nah, kalau infeksi berulang juga, nah ini juga harus dicari tahu apakah ada gangguan dalam hal misalnya persarafannya, ya ada apa namanya kesulitan dia membuang kemihnya, jadi ada retensi kencingnya. Nah, itu harus dicari tahu penyebabnya ini apa. Biasanya dokter akan menentukan perlu dilakukan pemeriksaan penunjang apa. Nah, kalau memang jelas ada, kalau ternyata itu penyebabnya harus ditangani dulu ISK-nya. Nanti kalau ISK-nya sudah ditangani, kita lihat nih berat badannya. Kalau berat badannya mulai meningkat, ya berarti itu penyebabnya. Tapi kalau berat badannya ternyata tidak meningkat juga, nah harus dicari. Mungkin ada faktor yang lainnya. Apa? Apakah dia ada gangguan absorpsi? Ya macam-macam mungkin. Apakah ada gangguan misalnya penyakit keganasan atau yang lainnya lah. Banyak itu penyebab daripada tidak meningkatnya berat badan selain dia kurangnya asupan ya. Jadi asupannya maksudnya tidak ada penyakit pada anak ini, tapi kok makannya sedikit atau makannya banyak tapi kalorinya tidak mencukupi. Jadi bukan berarti makan banyak itu dia kalorinya tercukupi ya. Jadi makannya banyak, makan apa? Makan mie, makan keripik. Jadi mungkin kalorinya kurang ya. Jadi harus dihitung kalorinya mencukupi tidak ya. Gitu. Jadi Ya, itu dokter terima Satya. kasih.
Terima kasih dokter. Ternyata memang makanan mie, kerupuk itu makanan siap saji yang paling disenangi oleh anak-anak ya dok. Ternyata juga tidak Ya, sangat mengganggu kesehatan. Baik, untuk SMAM yang mengenai peningkatan berat badannya yang susah naik, kemudian dikatakan penyebabnya adalah ISK. Memang ISK merupakan salah satu penyebab dari anak sulit untuk naik berat badan. Namun ada beberapa penyebab yang lain. Penyebab yang lain juga harus disingkirkan selain kita terapi dulu ISK-nya. Jika memang terapi ISK-nya sudah adekuat, sudah maksimal, ternyata berat badan anak juga tidak naik, kita harus melakukan evaluasi ulang. Baik, dokter. Jadi kita sekarang tadi sudah bertanya tentang ISK ya, dok. ISK, kemudian banyak yang bertanya juga. Sekarang ada beberapa pertanyaan tentang ginjal, dok. Jadi di sini dari ibunya dari NTT. Jadi tidak menyebutkan nama. Dok, anak saya sekarang usianya 6 tahun, tidak ada keluhan, di mana saat usia 4 bulan, itu selama masih ASI eksklusif, sudah dioperasi dan dikatakan batu buli. Awalnya kencingnya keluar batu, kemudian pada waktu dioperasi juga terdapat batu dan keras. Yang menjadi pertanyaan dari MAMS ini adalah yang pertama, apa yang harus saya evaluasi sekarang ya dokter? Kedua, sekarang saya punya bayi lagi usia 2 bulan, apakah bayi saya bisa mengalami hal yang sama? Yang ketiga, apa penyebab anak saya bisa mengalami batu buli ya dok? Kemudian yang terakhir, apakah bisa gagal ginjal nantinya? Demikian dokter, silahkan dokter. Mungkin ya, ya, saya rangkum sedikit, usia 6 tahun tidak ada keluhan, saat usia 4 bulan pernah dioperasi karena batu buli. ya. Kemudian Berarti yang tadi harus dievaluasi. ya, untuk yang pertama dulu ya, ini anaknya 6 bulan pernah batu buli-buli ya. Sekalian menjawab apakah ini bisa yang pada anak yang berikutnya itu bisa tidak ya. Nah Ya. NTT, saya dulu pernah tugas di NTT tuh di Waingapu ya. Di situ itu dulu sumber air itu baik PAM atau apa itu kapurnya banyak sekali ya, karena di sana kan tanahnya berkapur ya. Nah kalau dulu ambil air itu terus kita masak, zaman itu mungkin uh, air kemasan itu belum banyak ya ini. Itu kalau kita merebus air itu di pancinya itu keraknya banyak sekali ya. Nah bayangkan itu ya, kalau itu kandungan entah itu kapurnya kalsium oksalat, banyak apa namanya kapur-kapur itu masuk ke dalam tubuh kita, lalu dia akan banyak mengendap ini ya. Kalau dia banyak, dia akan mengendap di ginjalnya. Jadi kalau yang sudah pernah dioperasi itu faktor risiko ya. Dan ini bisa terjadi. Apakah bisa terjadi pada anak berikutnya? Bisa terjadi kalau dia mengkonsumsi juga memang apa namanya sumber airnya yang banyak mengandung apa namanya yang bisa menjadi batu, contohnya kalsium ini ya. Nah itu harus diperiksa, biasanya ada di laboratorium untuk pemeriksaan airnya ini ya. Kita kalau di rumah sakit sini kan ada, saya tahu di sana biasanya sumber air ini dicek kandungan kalsiumnya atau kandungan elemen-elemen yang lainnya bagaimana, apakah ini cukup sehat untuk dikonsumsi ya. Nah kalau itu ternyata kandungannya tinggi ya, itu bukan berisiko pada anaknya, berisiko pada seluruh keluarga kalau masih mengkonsumsi itu ya. Jadi kalau sumber airnya dari mana, dari sumur, dari PAM, kemudian PAM-nya itu sumber airnya dari mana, biasanya ya harus dicek kan kandungannya. Kalau air kemasan saya kurang tahu, katanya iklan kan mengatakan itu kandungannya sudah diperiksa, sudah memenuhi standar ya katanya kan begitu. Nah itu sehingga dia masih berisiko. Nah untuk anak ini apakah perlu dievaluasi? Semasi anak ini misalnya dia mengkonsumsi apa namanya air yang sumbernya ternyata ada seperti itu bisa jadi harus kita evaluasi secara berkala ya. Paling tidak dari cek kencingnya ya, itu ada kandungan yang bisa menyebabkan batu atau tidak. Bisa juga batu ini bukan hanya bersumber dari situ, infeksi saluran kencing yang berulang karena itu juga bisa menyebabkan batu, karena ada beberapa kuman yang merubah apa namanya beberapa zat di dalam ginjalnya itu menjadi batu ya. Jadi itu harus diwaspadai juga. Saya kurang tahu berarti ini hanya
Oh, kalau dari NTT itu salah satu faktor resikonya seperti itu ya. Tapi harus dicari tahu karena misalnya dari konsumsi makanan juga bisa asam urat ya, asam urat yang tinggi. Nah kalau karena ini kan bayi 6 bulan nih dulu nih 6 bulan mungkin karena pikiran saya nih mungkin ada sumber air dia pada saat buat susu kan kalau susunya bukan bukan dari ASI kan dibuat susunya itu bisa jadi kan kalau anak kecil belum makan ya ini dulu usia berapa tuh dia udah kena batu. Nah, kalau anak besar ini apa namanya dari asam urat itu bisa juga dari konsumsi ya sumbernya itu macam-macam itu ya. Apalagi ya pertanyaannya tadi itu. Untuk pertanyaan berikutnya, penyebab anak saya bisa mengalami batu buli, mungkin dokter sudah menjawab ya, sudah merangkum. Kemudian, apakah bisa gagal ginjal nantinya, dokter? Ya, jadi gagal ginjal itu ada yang akut, ada yang kronis ya. Kalau akut itu berlangsung dari kurang daripada 3 bulan dan dia bersifat reversible. Reversible itu dia bisa kembali normal, jadi jangan khawatir kalau dia akut. Kalau yang kronis itu bisa berlangsung bila berlangsung lebih daripada 3 bulan dan bersifat irreversible, tidak bisa balik. Jadi bagaimana kita tahu nih kronis apa ini? Nah ini harus screening ya. Nah kalau anak ibu dulu udah pernah dicek nih fungsi ginjalnya, misalnya dulu fungsi ginjalnya bagus. Nah itu harus dicek nih secara berkala. Ya kalau dia misalnya masih dulu batunya tidak tuntas 3 bulan dulu nih dicek. Oh yakin ini bagus, misalnya nanti 6 bulan. Saya bilang kalau anak yang sehat itu 1 tahun sekali harus dicek fungsi ginjalnya. Kalau dia ada faktor risiko 6 bulan sekali dicek. Kalau terjadi penurunan ya penurunan dan pernah ada faktor risiko, misalnya ada batu kecil, batunya tidak tuntas, walaupun fungsi ginjalnya bagus, ya LFG-nya di atas 90, kita sudah sebut ini CKD stage 1, chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronis stadium 1. Itu tujuannya untuk mewaspadai, ya. Penyakit ginjal kronis ini ada 5 stadiumnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi yang 5 itu laju filtrasi glomerulusnya atau daya penyaringannya itu sangat kecil, sudah di bawah 15 ml ya per luas permukaan ginjal itu ya 1,73 biasanya ya ada satuannya ya. Jadi kalau di bawah 15 itu gagal ginjal, sudah harus cuci darah ya. Jadi dari ada stadium 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau 2 itu masih di atas 60 ya. Kalau stadium 3 di bawah 60. Jadi seperti itu. Nanti dokternya yang menentukan ini sudah stadium mana. Jadi buat ibu ini ya harus dicek secara berkala. Apalagi ada faktor risiko, misalnya dia masih mengkonsumsi yang dicurigai tadi ya. Misalnya air, yang sumber airnya masih seperti itu. Atau asam uratnya tinggi. Atau dulunya saat operasi fungsi ginjalnya mulai menurun. Itu dokter Satya. Baik, terima kasih dokter. Semoga memberi jawaban ya, Mams yang di NTT. Nanti diperhatikan kemungkinan untuk air minumnya dan juga apakah ada penyebab yang lain ya. Nanti setelah dievaluasi. Baik dokter, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok. Tidak terasa sudah hampir 1 jam ini dokter kita membahas. Pertanyaan terakhir dok. Dokter, anak saya dari usia 3 bulan diberikan antibiotika lewat darah karena sakit. Dan anak saya setiap sakit pasti diberikan antibiotika. Saya takut ginjalnya rusak. Itu tidak apa-apa ya dok? Pertanyaannya seperti itu. Jadi banyak masih ibu-ibu yang mempertanyakan bagaimana efek antibiotika terhadap anaknya. Karena beberapa mungkin masih ada yang terus menerima antibiotika. Bagaimana dokter? Silakan dok. Ya, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan bagus ya. Pertanyaan terakhir, antibiotika. Sekarang kan lagi nih di rumah sakit itu kita juga lagi gencar-gencarnya ya program resistensi antibiotika bahkan di WHO seluruh dunia. Jadi kita itu paling tinggi ya
resistensi antibiotika. Karena antibiotika itu kan seperti senjata ya. Jadi kalau dipakai sembarangan dia menyebabkan resisten. Begitu kita kena penyakit berat, lah udah nggak mempan lagi. Karena seperti kita perang nih, kita sudah langsung orang dia baru musuhnya ini udah langsung dibom. Nantinya ketika musuhnya raksasa yang hanya mempan pakai bom, lah senjata kita sudah habis. Jadi antibiotika itu seperti itu. Jadi dia menjadi baik dan bermanfaat kalau dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau dia jelas terinfeksi bakteri yang sesuai dan diberikan antibiotika dengan dosis yang benar dan pemberiannya dalam waktu yang benar, itu bermanfaat karena tepat. Tapi kalau kita tidak tahu kumannya, langsung dibom dan ini sering kali diberikan, itu bisa menyebabkan resistensi. Ya, itu kita bicara resistensi. Nah, sekarang efeknya pada ginjal gimana? Hampir sebagian besar antibiotika ataupun obat-obatan yang lain itu diekskresikan, maksudnya dikeluarkan lewat ginjal. Nah, dikeluarkannya juga bisa lewat air mata, keringat, dan lain sebagainya, feses. Tapi sebagian besar diekskresikan atau dikeluarkan lewat ginjal sampahnya. Nah, sehingga beban ginjal kita bertambah. Ya, jadi kalau sering dia, ini sama dengan buang sampah nih, sering buang sampah sembarangan, terus penuh lah ini. Jadi beban ginjalnya akan meningkat. Jadi harus hati-hati, bijaklah menggunakan antibiotika. Seringkali sekarang pun ya orang ke apotek, saya mau beli antibiotika A. Nah, itu dia dengan gampangnya. Jadi ini memang harus kita gencarkan. Saya setuju nanti ini mungkin dokter-dokter anak semua harus kita gencarkan penggunaan antibiotika yang bijak. Ada juga obat-obatan antibiotika yang bersifat nefrotoksik, ya memang dia jelas menyebabkan kerusakan pada ginjal. Itu obat-obatan aminoglycoside namanya ya, ada beberapa golongan, salah satu amitasin, gentamisin, itu harus sangat berhati-hati, terutama pada pasien-pasien yang sudah mempunyai faktor risiko kerusakan ginjal. Ya, jadi itu mungkin supaya jelas hati-hati kalau memang penggunaan obat ini ya harus dicek juga berkala laju filtrasi glomerulusnya, fungsi ginjal. Itu Bu ya. Terima kasih dokter. Pertanyaan terakhir memang sesuatu yang sangat lumrah di masyarakat kita ya dok. Para orang tua dia tidak membawa anaknya ke dokter, kemudian memberikan obat yang sama seperti yang diberikan pada waktu anak sakit sebelumnya oleh dokter. Jadi bagi para orang tua di rumah, jangan membeli obat sendiri ya, kasihan anaknya. Kalau memang anaknya sakit, silakan berobat ke dokter atau ke pusat kesehatan terdekat. Tidak harus ke dokter, bisa ke puskesmas, di sana juga ada dokter ya. Jangan memberikan terapi sendiri atau obat sendiri karena itu akan membahayakan buah hati Anda. Baik dokter, tidak terasa sudah 1 jam. Mungkin ada take home message dokter yang akan dokter sampaikan kepada para ibu-ibu dan para ayah bunda di rumah. Silakan dokter. Ya, baik, terima kasih. Jadi kita sudah berbicara tentang ISK, penyakit ginjal. Jadi penting sekali bahwa penyakit ginjal, infeksi saluran kemih ini bisa dicegah. Pencegahannya dengan apa? Dengan melakukan perilaku pada anak tersebut seperti tadi ya, perilakunya dengan mencegah cebok yang benar, kemudian konstipasi itu juga dicegah, kemudian penggunaan diapers, penggunaan popok itu juga dengan benar, dan melakukan screening. Jadi screening ini pemeriksaan rutin untuk fungsi ginjal kita. Jangan sampai baru sakit baru dicek ya. Minimal orang yang merasa sehat 1 tahun sekali dicek fungsi ginjalnya. Nah, untuk infeksi saluran kencing, kalau ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi ya, ada panas, nyeri kencing, nyeri pinggang, kemudian anaknya anyang-anyangan, atau misalnya kencingnya nyeri atau tidak puas, itu harus segera dibawa ke dokter untuk diperiksakan, dicari faktor risikonya untuk mencegah berulangnya ISK tersebut dan dibuat supaya tuntas. Jadi diberikan terapi antibiotika yang sesuai.
Jadi itu mungkin yang bisa saya rangkum pada hari ini. Terima kasih Dokter Satya ya. Sehingga pada hari ini terus terang selama pandemi lipstik saya itu sudah kering, tidak pernah dipakai. Jadi pada hari ini tadi Iya, cari Dok. ini lipstiknya di mana? Karena harus IG live biar merah ini bibirnya. Oke, Iya, Dok. Karena kita selalu tertutup masker ya, Dokter ya. Jadi tidak terlihat bibir kita. Dan mau pakai lipstik ini mumpung IG live-nya gini, jadi diambil lagi nih lipstiknya. Betul, Dokter, betul. Terima kasih, Dokter, atas sharing ilmunya kepada para moms di rumah, kesempatan untuk sharing ilmu sehingga mungkin dengan kegiatan ini mampu mengedukasi lebih baik lagi bagi para orang tua, para ayah, para bunda, para moms di rumah tentang kesehatan anaknya. Jadi utamakan kesehatan balita anak Anda karena mereka adalah calon generasi penerus bangsa nantinya. Jangan sampai penerus kita akan mengalami kejadian kesakitan yang lebih dari saat ini. Baik dokter, terima kasih atas waktunya. Semoga kami mungkin akan mendapat kesempatan kembali untuk mengundang dokter ya dok di lain waktu jika ada Ya. tema mengenai kesehatan ginjal. Baik Ya, dokter, terima silakan kasih dokter, selamat. di follow IG-nya juga. Oh iya dokter, di follow IG anakku sehat.id dan juga IG dokter Nila Nila Pediatrik ya dok. Baik. Ya. Terima kasih dokter. Selamat malam dokter. Selamat malam. Malam. Ya, silakan. Oke.